balik ke pertanyaan tadi kok, kalau menurut Ko Hengki sendiri, kenapa Remora ini bisa jadi salah satu community yang menurut gue ya paling strong lah, bahkan ketika bear market, karena nggak banyak loh komunitas yang bisa bertahan. Mungkin bukan salah foundernya juga, tapi ya the market yang memang lagi nggak mendukung. Tapi kan ketika market nggak mendukung, banyak yang loss, orang mau meluapkan emosi, kena lah si founder. Betul. Tapi gue nggak denger apapun berita aja tentang Ko Hengki loh. Ini malah banyak yang bilang, wah top banget gitu loh. Thank you. Ya mungkin they are being kind aja lah gitu. Oke. Ya for sure kita tentu ada strategi. Emang dari awal kita Agustus sampai akhir tahun sebelum MSCI crash, itu kita jackpotnya luar biasa. Karena saham yang kita main itu nggak related to index mungkin naik 1%, kita bisa naik 10%, 20%. Oke. Nah, ada jackpot. Betul, kita kena crash juga, pasti ada drawdown. Dan dari sana, pas drawdown, first thing first, yang aku kasih tahu semua, kita cut. Kayak gitu. Dan for those yang dengerin cut, kita nge-trade lagi di bawah, seharusnya, kalaupun nggak BEP, minimal mendekati. Oke. Kalau misalnya, let's say lah, minus 30%, let's say. Seharusnya udah jadi minus 10% atau sekian belas persen kayak gitu. Cuman, dan rata-rata saham yang kita main itu saham yang enggak related to index. Jadi indeksnya drop, benar dia kena drop, tapi dia bisa anomali, nge-break high sendiri. Dan kita mainnya pure main sama market. Jadi nggak ada deal-dealan, nggak ada segala macam. I think, dan ketika saya beli, mereka belinya harganya kurang lebih sama. Adalah ketika saya ngomong, wah saya beli ini. Harganya ada spike up 3%, 4%, tapi nggak jauh kayak gitu. Nah kalau dia rugi, for sure saya rugi juga. Dan ketika dia untung ya, kita untungnya sama. Kayak gitu. Oke, nggak ada deal-dealan tadi itu maksudnya apa nih kok? Main sama market, nggak ada deal-dealan. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham gitu. Kalau main sama market itu definisinya ya udah kita free fight di market. Karena banyak mungkin bahasanya adalah banyak orang terima deal dalam artian dititipin sama pemilik emitennya. Oke. Nah itu yang mungkin quite differentiate Remora dengan yang lain. Karena emang dari awal yang nawarin deal pasti nggak pernah aku terima. Jadi kalau beneran barangnya bagus, kalau barang bagus gue makan di market deh kayak gitu. Tapi ada yang tawarin. Banyak gitu. Cukup banyak, sangat banyak gitu. Jadi pas awal-awal Remora naik, even sampai sekarang pun ya mungkin per minggu lah ada 2 emiten, 1 emiten gitu. Kok kita ada ini nih, mau ini nih, bantuin dong kayak gitu. Jadi selalu itu terus yang keluar. Ketemuan yuk, gue ada kenalan nih, mau gue kenalin. Ketemu ujungnya pasti bahas emiten. Bantu liquidin dong. Kita mau cari dana segini, mau tujuannya ini, mau ini ya. Selalu seperti itu. Oke. Kalau teman-teman di sini ada tips nggak kok gimana cara menghindari mereka itu akhirnya nerima rekomendasi yang ternyata titipan. Mungkin kalau langsung dengerin Ko Hengki, oke lah ya, aman nih, no titipan. Tapi kan mungkin mereka ada mendengar orang-orang lain atau mungkin random discussion atau analisis di mana, sosial media gitu. Gimana mereka tahu kalau ini titipan atau enggak? Likuiditas jawabannya. Jadi rata-rata yang dititip itu ketika dia ngomong, jadi mereka itu konsepnya pingin dia jadi superhero. Jadi kayak misalnya Bro Leo nih. Bro Leo, lu ngomong besok hujan. Lu ngomong lusa, apalagi ya, lusa langitnya warnanya apa? Jadi apa? Nah dia pingin Bro Leo jadi dewanya. Begitu juga dengan saham. Lu call saham ini, gua akan naikin terus-terusan. Tapi ketika sahamnya naik, sahamnya itu nggak liquid. Dalam artian dia beneran naik 25%. Tapi nggak bisa beli. Jadi dia pentokin langsung arah. Naik 25% lagi, ya tetap nggak bisa beli. Naik 25% terus-terusan dan transaksi hariannya palingan ya 200 juta, 300 juta untuk dia sampai arah. Which is in capital market, itu kecil banget. Kecil banget. 300 juta 1 M itu gampang banget gitu. Nah, kemudian arah-arah, terus kan kita FOMO kan. Nah, keluarlah. Tuh kan gue bilang apa nih, gue bagus. Baru nanti ada momen
Ketika arah udah dicukup, dia ngedamnya gitu. Ngedam, oh ini koreksi sehat, beli lagi aja. Terus orang beli, beneran naik dikit terus diselesaikan. Rata-rata sahamnya gitu. Jadi naik kencang, nggak ada volume, nggak ada yang dapat barang. Itu pertama kali di announce. Terus ada volume gede banget di sini, which is udah distribusi sangat banyak. Naik lagi dikit benar, tapi dipanggil hold, nggak boleh jual gitu. Karena the meaning of distribusi adalah orang memegang barang. Jadi dia kasih lu barang gitu kan. Selagi lu nggak TP, ya lu nggak bisa dibilang untung dong gitu kan. Nah nanti baru jatuh. Nah ketika jatuh adalah di blame. Oh gara-gara inilah, makro lah, atau ABCDEFG lah. Pasti ada. Jadi untuk cara mengetahuinya paling gampang adalah likuiditasnya gitu. Apakah likuiditasnya itu dibuat atau likuiditasnya itu organik. Sama lah kayak mungkin Bro Leo lihat, wah ini konten orang followersnya 3 juta. Tapi kok yang view video dia cuma 10.000. Nah suntik dong kayak gitu. Nah ada yang followersnya cuma ya let's say 200.000, 100.000. Tapi yang view bisa 200.000, kok bisa 500.000. Oh ini organik semua. Nah kurang lebih kayak gitu. Wow itu gue langsung dapat gambarannya sih. Jadi dan yang gue lihat ya, saham-saham kayak gini memang pada saat itu banyak gitu. Kayak Ko Hengki jelasin ciri-cirinya aja gue udah langsung kebayang, wah ini sebelum MSCI crash kemarin udah ada nih beberapa yang digoreng seperti itu. Betul, dan ketika crash dia blame-nya MSCI. Gara-gara MSCI nih semua crash. Padahal nggak ada hubungannya dan kayak gitu. Ini salah satu hal yang gue suka banget dari cara Ko Hengki sharing di sosial media juga ya. Kayaknya lu sama sekali nggak ada ngeblame MSCI makro apapun itu loh. Ya, yang gua notice. Di luar kontrol. Ya karena gini, banyak orang itu ngepom-pom, entah dia niatan ngepom-pom atau enggak lah ya. Maksudnya bikin FOMO lah intinya, bikin FOMO. Wah ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi ketika crash, ya udah tinggal nyari apa faktor eksternal yang semua orang nggak bisa kontrol untuk di blame. Oh ini bukan salah gue ya, ini Black Swan, ini MSCI, ini Trump. Padahal kan ya at least harus ada strateginya juga dong untuk nyelamatin porto, apalagi kalau punya followers yang banyak ya. Betul. Jadi ya blaming kan it's easy ya. Blaming is easy for sure. Gitu. Nah ini ada yang menarik nih. Ko Hengki boleh kasih gambaran nggak pada saat itu? Kita kan tahu kalau misalnya Ko Hengki itu portonya nggak kecil lah. Kayak tadi misalnya beberapa saham aja dengan Ko Hengki masuk naik 2-3% langsung. Boleh di-share nggak kemarin ketika terjadi MSCI crash, drawdown di portonya Ko Hengki sendiri separah apa gitu? Atau biasa aja? Kalau pertama kali langsung crashnya itu kan langsung minus 15%. Ya. Nah itu aku nge-cut semua barang. Itu kurang lebih kenanya 60-an bio. Itu realize semua, 60-an bio. Terus dia kan ada rebound lah ya. Rebound main itu. Jadi kayak tradingin. Nah luckily ada beberapa saham Pak PP yang kupegang gede in size, dia reboundnya luar biasa. Itu balik ke BEP. Jadi dari minus 60 jadi jadi berapa hari itu kok? Berapa minggu lah kayak beberapa gitu. Minggu. Iya. Nah itu happy banget kan? Nah terus kemudian kena lagi yang lain kayak gitu, kena Trump lah ini tuh. Kena lagi itu tapi kenanya nggak parah. Jadi minusnya jadi realize-nya jadi minus 20-an. Jadi dari 60 BEP ke minus 20-an, terus ya sekarangnya syukurnya market kan cenderung udah stabil. Dan saham-saham yang kita pegang itu rata-rata balik ke all time high-nya. Jadi sekarang udah plus lah, udah plus puluhan lagi kayak gitu. Oh ini keren banget itu sih. strategi cut loss kayak gitu. Kalau nggak cut loss itu lebih babak belur. Ada beberapa saham yang nggak balik lagi ke all time high. Karena kan justru ketika momen market jelek, kita akan ketahuan, wah ini emitennya peduli nggak sama harga sahamnya. Emitennya ngejagain nggak harga sahamnya. Nah kalau emitennya turut beli, melakukan buyback lah, dijaga lah, diakuisisi segala macam, itu kan artinya dia peduli. Nah itu saham-saham yang kita pilih. Ada beberapa saham yang kita main yang nggak balik lagi kayak gitu. Dan untung kita nge-cut seperti gitu. Dan kemarin ada satu cerita menarik yang gue sampai baca postingan lu di IG kok. Wah ini Ko Hengki keren banget yang lu ketika market crash. Somehow Remora itu kayak ngelit satu sahamnya Pak PP naik sendiri gitu. Itu boleh diceritain nggak? Itu keren banget sih menurut gua. Itu sahamnya Cuan namanya. Cuan. Karena kebetulan tikernya Cuan kayak gitu.
Dari semua saham Pak PP yang crash, cuan itu the only emiten yang Pak PP beli pada masanya. Oke. Oke. Terus kemudian ketika Pak PP beli, semua saham opening langsung ARB, langsung minus 5%, offernya gede. Cuan enggak. Cuan turunnya pelan-pelan, sellernya pelan-pelan, kayak gitu. Nah, kita menandakan, wah, ini artinya orang yang ngepanik sell nggak ada nih, kayak gitu kan. Kok bisa semuanya tiarap, ini nggak tiarap, kayak gitu. Pelan-pelan ujungnya tiarap. Cuman dalam artian nggak separah yang lain. Terus kemudian Pak PP beli terus-terusan, dia umumin dia beli. Artinya Pak PP confident banget dong sama saham cuan. Nah, ketika market mau rebound sedikit, kita sikat semua langsung cuannya. Nah, sikat cuannya hampir arah. Yang lain domino efek, yang lainnya bangkit ARB semua. Nah, itu I think the power of community ya, kayak gitu. Jadi community itu sangat penting dan kita ya mainnya saham-sahamnya liquid kayak gitu. Apa yang Ko Hengki rasakan pada saat itu? Itu kayak gimana ya? Membangkitkan IHSG. Membangkitkan IHSG sih enggak lah, itu ya ngefek dong. Karena kan sahamnya Pak PP bukan yang market cap kecil. Kalau misalnya yang lain keangkat naik kan ngimpact lah beberapa persen untuk IHSG. Ya domino efek lah kayak gitu. Cuman ya rasanya ya gue merinding sendiri sih kayak gitu. Oh nggak aku sangka ketika kita makan cuannya bangkit, IHSG-nya langsung nukik gitu. Langsung nukik banget. Semua saham itu nukik. Terus kita langsung tembak nembak BRMS, nembak Dewa, nembak Inet, semua ARB-nya bangkit semua. Nah, itu momen-momen yang minus 60 itu balik itu dari sana kayak gitu. Oke, dan itu satu hari loh tuh. Ya, itu satu hari gila banget tuh. Satu hari itu gila, besoknya kan ada spread lagi, kita main lagi. Jadi ya dapatnya saham-saham yang seperti kayak gitu.